Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pada malam yang berbahagia ini, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, melanjutkan pembahasan kitab Syarah Thalathatul Usul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu berdasarkan firman Allah surah Al-Asr, diawali dengan al-ilmu, berada pada posisi kalimat ilal ladina amanu, kemudian amal yaitu wa amilus salihat, mengerjakan amal soleh, wa tawassau bil haq, pesan memesan untuk menegakkan kebenaran, itu adalah dakwah, mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Baru watawassau bis sabr, yaitu bersabar terhadap segala macam gangguan yang dihadapinya. Jadi untuk unsur-unsur dari ilmu, amal, kemudian berdakwah dan bersabar itu ada pada surah Al-Asr, surah 103, mulai dari ayat yang pertama yaitu sampai dengan ayat yang ketiga. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di situ iman yakni tidak lain adalah amal, ilmu. Baru kemudian wa amilus salihat, itu wujud daripada amal, karena amal itu harus didasarkan atas ilmu dan sifatnya segera
dikerjakan amal tersebut, tidak boleh ditunda-tunda. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang sifat dari amal itu, yaitu bersegera untuk beramal. Sebelum datang fitnah yang akan membuat manusia nanti terperdaya, sehingga puncaknya seseorang beriman bisa menjadi murtad karena tidak segera mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena dia menjual agamanya dengan harga yang murah. Ya, ini yang dibawa atau yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menjelaskan tentang 4 fase manusia itu: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kemudian sampailah pada penjelasan tentang rincian apa itu watawasau bil haq, yaitu berkaitan dengan dakwah, pesan memesan untuk menegakkan kebenaran. Watawasau bil haq ini kaitannya dengan apa? Dengan dakwah. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengannya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah, mengajak kepada Allah. Mendakwakan apa di sini? Mendakwakan ilmu, karena ilmu sudah jelas. Ilmu yakni yang dimaksud ilmu syar'i. Mendakwakan ilmu syar'i. Dan Allah sendiri memiliki sifat yakni al-ilmu. Ai ad-da'watu ila ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalatsa, yaitu dakwah menuju kepada apa yang dibawa oleh Rasul berupa syariat Allah Ta'ala sesuai dengan kedudukannya. Baik, ada yang menyebutkan 3 tingkat, ada yang menyebutkan 4 tingkat dalam berdakwah itu. Ats-tsalatsa awil arba' allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qoulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 pada ayat yang ke-125, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik,
Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Ini salah satu ayat yang berkaitan dengan perintah berdakwah, menyeru manusia kepada jalan Allah. Ud'u sabili rabbika, ajaklah manusia menuju kepada jalan Rabbmu. Nih perintahnya. Pertama, bil hikmati, dengan hikmah. Mohon dibuka tafsir Ibnu Katsir ayat ini, apa yang dimaksud dengan hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, tahap kedua, yaitu dengan memberikan pelajaran yang baik, namanya mau'izah hasanah. Pernah dengar kalimat itu, mau'izah hasanah? Sering. Marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah dari Ustadz Fulan. Nah, pernah? Sering. Ini tahap kedua, tahap yang paling bagus. Tingkat pertama ini dengan hikmah, yang kedua dengan mau'izah hasanah, baru kemudian yang ketiga yaitu jidal. Apa jidal? Berdebat, membantah. Seandainya mereka tidak mau menerima, kemudian ada penentangan, maka dibantah, tapi dengan bantahan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Baik, baca tafsirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah. Ibnu Jarir mengatakan, yaitu apa yang telah diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran dan As-Sunnah serta pelajaran yang baik, yang di dalamnya berwujud larangan dan berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksa Allah Ta'ala. Ya, jadi yang diserukan itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi. Makanya di sini disebutkan maja'a bihir rasul min syari'atillahi ta'ala, itu dari syariat Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang berisi di dalamnya apa? Perintah dan larangan. Bisa jadi termasuk yakni al-wa'ad dan wa'id, yaitu janji dan ancaman. Al-wa'du dan al-wa'idu, janji dan ancaman. Janji apa? Surga. Ancaman apa? Neraka. Baik, lanjut. Firman-Nya, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, yakni barang siapa yang membutuhkan dialog dan tukar pikiran, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut serta tutur kata yang sopan. Ya, itu berkaitan dengan metode dakwah. Seandainya harus membantah, maka diperintah membantah dengan cara yang baik, yang lembut, dengan tutur kata yang bagus. Kemudian hal ini sebagaimana juga Allah sebutkan dalam firman-Nya yang lain, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan ayat seterusnya. Ya, jadi disebutkan di situ secara spesifik. Biasanya yang suka ngebantah siapa? Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan
dan Nasrani, suka bantah. Tetap saja kita diperintah untuk mendakwahi mereka dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka yaitu dengan cara yang terbaik. Ayat serupa juga ada pada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut surah yang ke 29, yaitu pada ayat yang ke 46. Oh enggak, lihat. Udah? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat 46 dalam surah Al-Ankabut, mirip dengan ayat 125:16. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Tegas di sini prinsip kaum muslimin, terutama yaitu umat Nabi yang terakhir, bahwasanya kita tetap mendakwahi mereka untuk mengikuti agama Islam, yaitu agama tauhid, sementara mereka sudah mulai menyimpang dengan berbagai macam alasan yang mengatakan Uzair sebagai anak Allah atau Isa putra Maryam sebagai anak Allah. Itu yang paling pokok dan utama, penyimpangan ahlul kitab. Maka boleh kita mendebatnya, tentu dengan cara yang baik. Kalimat larangan di sini yaitu larangan tidak mutlak. Artinya larangan di sini jika perdebatan itu tidak baik. Artinya justru melecehkan Allah dan Rasulnya. Kalau dalam perdebatan itu ada pelecehan terhadap Allah dan Rasul, tinggalkan. Karena kadang-kadang orang-orang ahlul kitab itu berdebat memakai logika, bicara tentang trinitas pakai logika dan filsafat. Demikian pula orang-orang Yahudi. Maka tujuan untuk berdebat itu menyampaikan apa? Hujjah, menyampaikan hujjah. Hujjah ditolak, selesai, tinggal. Nggak usah debat kusir. Karena tujuan berdebat itu menyampaikan hujjah, bukan untuk menang-menangan. Kalau untuk menang-menangan, mereka nggak mau kalah, Pak. Kenapa? Pakai logika. Makanya kalau justru kontraproduktif ketika terjadi perdebatan, justru di situ terdapat pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Rasulullah dalam kata-kata dan argumentasi yang mereka sampaikan.
tinggalkan majelis itu. Kenapa? Bisa jadi mereka tujuannya apa? Menebarkan subhat dalam perdebatan itu, sehingga yang hadir itu malah lemah imannya karena subhatnya tertebar. Sampaikan, dibantah, sampaikan lagi hujah, kemudian dia tetap menolak dan mencari-cari argumentasi yang nggak pas. Tinggalkan. Karena dalam berdebat itu, dalam berdakwah, kita tidak dituntut agar orang itu masuk Islam. Tidak. Tujuan kita hanya apa? Menyampaikan. Tidak dituntut agar mereka masuk Islam, karena hidayah itu wilayah siapa? Wilayah Allah, bukan urusan kita. Setelah menyampaikan hujah, mereka berkali-kali membantah, tinggalkan. Diterima alhamdulillah, tidak, bukan urusan kita. Maka Allah Jalla wa'ala tidak menilai hasil. Yang dinilai apa? Dalam berdakwah itu yang dinilai apanya? Hasilnya apa prosesnya? Prosesnya. Allah nggak menilai hasil. Kalau dinilai hasil, banyak yang dianggap gagal nanti. Bagaimana Nabi Nuh dianggap gagal karena tidak bisa mendakwai istrinya. Istri Nabi Nuh durhaka nggak? Dalam surah At-Tahrim diterangkan istri Nabi Nuh durhaka, musuh Allah dan Rasulnya. Satu lagi istri siapa? Istri Nabi Lut. Kalau hasil orientasinya, maka pasti banyak nabi yang dianggap gagal. Nabi Ibrahim gagal dalam mengislamkan siapa? Azar, bapaknya. Tapi sudah cukup bagi Ibrahim menyampaikan hujah. Hujah sudah disampaikan. Hidayah bukan wilayah Ibrahim. Ibrahim tugasnya hanya sebagai basyiran wa nadhiran, mubasyirin wa mundhirin, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kalau berorientasi hasil, Nabi kita Muhammad kagak berhasil mendakwai siapa? Pamannya. Berapa pamannya yang kafir? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Bahkan yang mencintai Nabi pun diajak oleh Nabi bertauhid tetap menolak. Abu Thalib nggak berhasil. Bagaimana kalau seperti itu? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar menyampaikan. Apabila mereka berpaling, aku tidak memerintahkanmu untuk menjaga, memelihara mereka. Sebagaimana dalam sebuah ayat surah An-Nisa, surah yang keempat, itu pada ayat yang ke-80 misalnya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Apa katanya? Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Iya. Fama arsalnaka alaihim hafidha. Kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Tugas Nabi cuma menyampaikan, bukan ngopeni bendina dipantengin terus, enggak. Tugasnya menyampaikan saja. Diterima, ittiba, alhamdulillah. Kemudian berpaling, udah bukan urusan kita. Tapi memang dakwah diperintah semaksimal mungkin. Dan itu nanti akan bicara dengan kaitannya dengan metode. Metodenya seperti apa?
Tentu dengan metode yang baik. Terutama apa? Para duat, setiap kita ini diperintahkan untuk apa? Berdakwah, sama, sesuai dengan kapasitas kita. Dan mad'u yang terdekat dengan kita siapa? Keluarga. Itu mad'u, objek dakwah kita. Sebelum yang lain ya keluarga, baru kemudian orang-orang yang semakin jauh dari kita, mulai dari anak, istri, keluarga inti. Udah berhasil, baru keluarga besar. Semakin melebar keluarga besar. Karena kadang-kadang penentang dakwah itu nggak jauh-jauh, istri, anak mungkin menerima, tapi keluarga besar menentang. Ada nggak? Hah? Keluarga besarnya nggak sejalan dengan kita, bahkan penentang dakwah kita banyak. Dan masing-masing kita mungkin ada 1-2 dari keluarga besar yang menentang dakwah kita. Oh puai, jenggot toai, kan? Itu bukan orang lain, itu orang dalam kadang seperti itu. Benci kepada dakwah tauhid, dakwah sunnah. Demikian pula ring berikutnya, yaitu mungkin tetangga, masyarakat, juga tidak sedikit menentang dakwah itu. Tapi tugas kita menyampaikan, bukan merubah mereka. Yang merubah itu hanya Allah. Maka Allah akan menilai perjuangan kita, dakwah kita. Sudahkah kita lakukan itu dengan pertama ikhlas, yang kedua yaitu dengan materi yang sudah siap untuk disampaikan, apa dengan ilmu. Makanya para nabi itu berdakwah disifati dengan hujah yang jelas. Hujah itu meliputi ilmu dan juga ayat-ayat Allah berupa mukjizat. Kalau kita tidak memasuki wilayah itu, kalau nabi diberikan mukjizat, antum nggak perlu nyari-nyari. Aku arep dakwah rek, ya apa carane aku duwe kesaktian. Oh beda, mukjizat karomah itu tidak bisa dipelajari. Jangan kita beralasan dakwah koyok film-film wali, ya kan? Wit apa jenenge? Wit aren tadi emas. Ya orang delok film wali songo iki. Nek gak Sunan Kalijogo. Ya tidak harus seperti itu. Antum harus punya karomah dulu. Enggak. Tugas antum menyampaikan. Kalau nabi memang dibekali, kenapa? Penentangannya keras. Bahkan percobaan pembunuhan sering dilakukan. Nabi kan diminta supaya bulan terbelah. Nabi Soleh supaya dikeluarkan dari batu cadas itu apa? Unta, macam-macam itu. Mereka kadang-kadang begitu, minta bukti. Apa buktinya kalau kau utusan Allah? Padahal benar utusan Allah ya. Nah bagaimana dengan kita ini? Pasti juga sama yang dihadapi. Kalau tidak rejection, minimal objection. Tidak penolakan, apa? Minimal keberatan. Itu yang terjadi. Makanya para Nabi SAW dibekali dengan basirah, itulah hujah yang kuat, yang nyata. Nah kalau kita konteksnya adalah apa? Ilmu. Jangan sampai berdakwah tanpa dasar ilmu. Jenengan diwolak-walik nanti. Kadang-kadang mereka pakai logika. Ini di dalam surat Yusuf pada ayat yang ke-108, surah yang ke-12, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut,
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Apa kata Allah? Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan kebenaran, jalan tauhid, jalan yang hak, Al-Quran wa sunnah. Ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kalian semua menuju kepada Allah. Ad'u ilallah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku, para sahabat dan siapapun orang-orang sesudahnya. Kalau Nabi Isa, para hawariyun, dan itu dibekali dengan apa oleh Allah? Ala basiratin. Nah, ini dia, yaitu dibekali oleh Allah dengan hujah yang nyata. Apa hujah yang nyata? Di antaranya yang pertama apa? Mukjizat. Semua nabi punya mukjizat sebagai hujah untuk mendukung dakwah mereka. Tapi tidak setiap nabi memiliki khawariqul adat yang sama, yang satu dengan yang lain, berbeda-beda sesuai dengan konteks zamannya, mukjizatnya. Nabi Musa diberi mukjizat sesuai dengan konteks zamannya. Saat itu apa? Lagi ngetren apa? Sihir. Puncak kejayaan sihir itu di zaman Fir'aun. Sesuai dengan konteks. Makanya Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular, tangannya bercahaya keluar putih, bersinar cemerlang, dan yang lainnya. Ada 9 mukjizat Nabi Musa. Nabi Isa juga begitu. Konteks zaman saat itu lagi ngetren apa? Ilmu ketabiban atau ilmu kedokteran. Makanya Nabi Isa dibekali dengan hujah itu, mukjizat, yaitu mampu menyembuhkan orang yang buta, penyakit lepra, mampu apalagi bahkan menghidupkan orang yang mati. Itu kan kaitannya dengan ilmu-ilmu kedokteran sebagai hujah dari Allah. Itu berupa apa? Berupa mukjizat. Demikian pula Nabi diberi mukjizat oleh Allah Jalla wa'ala, membelah bulan, kemudian tangannya mengeluarkan apa? Air, bisa dipakai untuk minum dan berwudu. Makanan itu tidak habis-habis. Setelah dikumpulkan sisa-sisa makanan itu pada waktu saat perang, sementara logistik terbatas, mukjizat. Makanan itu jadi banyak dimakan oleh seluruh pasukan yang jumlahnya ribuan, bahkan belum habis. Masing-masing apa? Mengisi kantong-kantong makanan mereka dengan sisa makanan itu sampai penuh masing-masing. Nah, itu mukjizat. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, mukjizat terbesar Nabi apa? Al-Quran.
Makanya di sini kalau disebutkan ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Quran itu hujah yang nyata, nggak bisa terbantahkan. Orang nggak akan bisa bantah, karena Allah pelihara sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya. Mereka mau menerima hujah itu, kecuali hati nurani mereka menerima, kecuali tertutup oleh kekufuran. Karena Al-Quran itu relevan dengan nurani, dengan hati manusia, dengan fitrah manusia. Itu relevan, cocok. Jadi Al-Quran itu tidak terbantahkan. Yang lebih utama di sini apa? Tidak ada satupun tangan-tangan manusia berusaha untuk mengintervensi. Itu segi kemukjizatannya. Di samping ada aspek kemukjizatannya itu apa? Al-Quran itu mudah dihafal. Ono enggak wong apal Injil? Ono enggak wong apal Taurat? Ono yang apal Quran ribuan, jutaan. Bukan hanya lafadznya, huruf-hurufnya pun hafal. Satu aja orang merubah satu huruf pasti diketahui. Itu bukti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami sendiri yang akan menjaga, memeliharanya. Nah ini hujah, ini hujah yang paling dahsyat itu Al-Quran. Mau dipertentangkan dengan sains nggak bisa. Ilmu pengetahuan sains mengikuti Al-Quran, nggak bisa dipertentangkan. Makanya ada sebuah buku oleh orang Prancis ya, awalnya dia kafir kemudian dia masuk Islam, Dr. Maurice Bucaille, yang menulis tentang apa? La Bible, la Quran, la Science. Kesimpulannya apa? Al-Quran dengan sains, ilmu pengetahuan itu saudara kembar, nggak bertentangan. Di samping Al-Quran sendiri, satu ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak pernah terjadi kontradiktif. Kalau seandainya seakan kontradiktif, mungkin manusianya yang belum bisa memahami, karena sumbernya sama, satu dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita pun demikian, berdakwah itu harus punya konten ini, harus memiliki perbendaharaan Al-Quran dan As-Sunnah yang cukup. Jangan berdakwah ngajak uang, ayo kita sholat berjamaah. Memang wajib. Lu kok bisa wajib? Di dalile jare ustadku. Kalau jare ustad itu orang percaya atau tidak? Nggak percaya. Ikulah ustadku sece mana ya. Nah itu masing-masing dua ustad kok. Akhirnya didu ustadmu ngene kan, ustadku sece. Dalil itu bukan ustad, bukan kata kiai, kata ulama, kata ustad, ustazah, bukan. Itu bukan dalil. Dalil itu qala Allah wa qala Rasulullah, itu dalil. Jangan kata ustad. Makanya antum kalau habis ngaji kemudian mengajak orang lain untuk ngaji atau untuk mengamalkan sebuah ilmu, jangan kata ustad. Gak boleh ngomong gitu itu. Antum pasti akan dibalik. Makanya kita harus titik-titik belajar dalil lah. Ngono lho. Nek gak apal yo ngerpek yo gak apa-apa. Nek gak ngono yo didudukno panggonane nang ndi. Mosok ngapal surat dan ayat gak apal ya kan? Iya, wingi ku nang nggone surat Al-Isra ayat 36, sik tak goleki. Baru didudukno. Enggak masalah. Kan jelas gitu loh. Jangan katanya. Kata ustadz ini, kata ustadz itu. Itu bukan dakwah kalau seperti itu. Makanya dakwah itu dengan hujah yang nyata. Hujah yang nyata apa? Al-Quran wa sunnah. Ya. Ini bicara tentang isi, konten. Jadi dai-nya ikhlas, ya. Kemudian dia memiliki konten apa? Harus memiliki ilmu sebagai hujah yang nyata. Baru nanti bicara metode. Perlu itu metode yang bagus.
Karena banyak dakwah itu mental gara-gara metodenya salah. Diantem kromo wong dianggap podo ya. Dakwahi wong sing perguruan tinggi mbek wong SD CJ enggak? Halo? Ya lain. Itu baru urusan duniawi ya. Belum lagi keimanan. Iman yang sudah mapan atau orang yang sudah lama dia berislam dengan yang masih baru beda. Baik. Wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaihi bi ayyakuna ad-da'iyah aliman bil hukm syar'i. Yang dimaksud dengan basirah di sini yaitu di mana seorang dai menyeru manusia kepada Allah tabaraka wa taala. Para dai itu harus dibekali dengan ilmu bil hukm syar'i, tentang hukum-hukum syariat. Jangan kosongan. Makanya perlunya ngaji kita ini apa? Di sini apa? Memperbanyak perbendaharaan ilmu. Jadi kok mulai kepethuk bojo, kan gak mesti melok bojone iki kan? Gak melok kan? Kepethuk bojo. Alhamdulillah tadi dapat satu ilmu. Ternyata seorang istri itu boleh berzakat kepada suami. Iya ta? Iya ma. Tapi tidak berlaku sebaliknya ma. Suami itu tidak boleh berzakat kepada istri. Cenai. Karena tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Istri wajib dinafkahi enggak? Tapi istri wajib menafkahi suami enggak? Enggak. Makanya boleh zakat istri diberikan kepada suami. Ngono ta ya? Iya. Eman rek zakatku ini 20 juta. Mending tak kena sampean ya, sampean termasuk kan 8 asnaf wong kere tak kan ya. Ya apa ya? Gelem nerimo enggak? Halo. Jadi itu sebuah ilmu. Nah, itu disampaikan kepada keluarga, kepada anak. Itu salah satu contoh. Apalagi kalau sudah masalah sensitif, mengajak kepada kebaikan itu lebih mudah daripada mencegah kemungkaran. Wis cukup nang omah wae. Kebutuhanmu tak cukupi, gak usah nyambut gawe. Ini mengajak apa mencegah ini? Halo? Mencegah kan? Lebih gampang apa lebih sulit? Apa meneh bojoe duwe jabatan, bayarane gede, gelem enggak mandek resign? Mau enggak? Mikir. Sementara sing lanang wis ngaji. Biyen lumayan rek bojoku nyambut gawe, bayaran double. Bareng ngaji ngerti. Wanita itu lebih baik di mana? Di rumah. Ya kok kaget biyen sampean sih. Biyen aku sik golongan piro? Saiki aku wis golongan 4. Atau D. Nek aku resign, aku gak oleh pensiun. Wis gak apa-apa, Mak. Alhamdulillah. Saiki rezekiku lancar, bisnisku moncer. Mama resign aja. Soalnya madorotnya banyak. Mama itu kalau kerja guyon, cekikian nang kantor mbek kanca lanang. Nggih napa mboten? Engko durung ya guyon memel, jowal, jawil, coblak, caplek, caplek. Realitas enggak itu di kantor? Halo? Kalau sudah campur kerja laki perempuan. Halo? Ojo pura-pura menengahi sampean. Gak nang kantor tok, nang pasar ae ya ngono. Iya kan? Bojomu njaluk embo, kadang-kadang ya coblak-cablek tukang melijo. Ro dhewe aku, cak.
Alhamdulillah sing boten niku berarti selamat. Tapi nuwun sewu, napa tiyang niku kados jenengan sedaya? Nah, aku butuh jawaban iku. Padha mboten nih. Nek jenengan alhamdulillah tasik selamat nggih. Lah niku, tapi wong wedok liyane wis gak jilbaban, dasteran tok, nekani tukang melijo, ya kan? Njaluk embu, dikai enggak? Oh, dikai mbek tukang melijo nih. Dicawukno wet ya kan? Soalnya kan mbek ngelek itu. Astagfirullah. Lho niku realitas itu, fakta. Loh, ini mencegah kemungkaran. Dan itu bukan orang jauh, keluarga kita sendiri seperti itu. Artinya apa? Dakwah itu kepada keluarga kita, seperti itu tantangannya. Itu baru contoh saja. Mungkin hari ini sudah tidak seperti itu. Mungkin hari-hari yang lalu kita pernah melewati masa-masa seperti itu. Ini. Jadi di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam dakwah itu. Ad-da'i bersiap diri dengan ikhlas, dengan ilmu, dengan metode. Belum nanti mad'u juga disesuaikan dengan apa yang harus kita lakukan. Baik, sudah azan, sementara break, kita azan dulu dan kita lanjutkan kemudian. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita lanjutkan. Wa majalatud da'wati katsiratun minha, dan medan dakwah itu banyak sekali. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khitabah, ada kalanya dakwah itu melalui khutbah. Ini satu arah ya. Terutama khutbah yang sudah kita ketahui, ada khutbah Jumat, ada khutbah Id, ada khutbah salat gerhana, ada khutbah nikah. Nggak ada dialog, interaksi nggak ada. Ini termasuk diantara dakwah. Wa ilqa'il muhadarat, atau yaitu majelis ceramah agama. Kalau khutbah itu lebih formal ya. Bahkan khutbah Jumat dan khutbah Id itu
pengganti mimbar Rasulullah. Makanya kalau dakwah di atas mimbar Rasulullah khutbah nggak boleh guyonan, cengengesan. Karena kalau Rasulullah khutbah itu seperti memimpin pasukan perang sampai ngotot. Nah, kalau dai berkuar-kuar, ya sepaneng ngotot, itu memang benar itu seperti itu. Harus keras. Pemenek jamaahnya pegel kabeh, ya kan? Nek khutbah assalamualaikum, ya kan? Iku pasti sing ngrungokno longgo langsung. Apa meneh Jumatan itu rata-rata yang datang ya dari kerja dinas luar, pegel kena AC langsung ngantuk, wes anteng iku. Makanya tidur yang paling nikmat tidur ketika khutbah Jumat. Sampai dewe tahu ngerasakno, ya kan? Makanya nek isuk iku Jumat iku prei gak nyambut gawe. Karena alasannya itu pegel rek aku mari dinas rono, dinas rene. Mestinya libur. Kalau libur bagaimana? Persiapannya matang. Kalau perlu tidur dulu sebelum sholat Jumat. Tidur jam 9, bangun jam 10. Atau tidurlah secukupnya. Jadi waktu khutbah itu metenteng mendeli. Ini kan gak rata-rata, apalagi masjid pinggir jalan. Sing sholat kan banyak orang-orang kerja. Tidur nek gak komat gak tangi. Kadang ono sing ditangi ini lo gak tangi. Wis ikoma, cak, wis anu saking ya itu tadi khusyuknya. Nah, itu juga dakwah formal. Beda dengan ceramah lebih apa namanya, lebih rileks, lebih ya nggak formal ya, bahkan terjadi dialog bisa terjadi. Wa minha ad-da'watu ilallahi bil maqalat, yaitu dakwah dengan makalah-makalah, dengan tulisan-tulisan, itu juga termasuk dakwah. Karena kemampuan orang berdakwah ada yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya itu dengan tulisan. Silakan berdakwah, itu bagian daripada dakwah. Wa minha ad-da'watu ilallahi bihalaqatil ilmi, atau berdakwah melalui halaqah ilmu seperti ini. Halaqah ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Ini halaqah ilmu. Dan banyak kita jumpai halaqah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Makanya nek umroh ojo sampai kita ini hanya sekedar rekreasi. Bahkan jangan hanya sekedar ibadah umroh saja. Para salafus soleh, mereka kalau kesempatan ke Mekah, ke Madinah apa? Menghadiri majelis ilmu. Ustadz gak ro bahasane, gak apa-apa, yang penting lungguh ambek ngowo. Nah iya kan, ini ngambil berkahnya Pak majelis ilmu. Syukur-syukur sekarang sudah ada majelis ilmu berbahasa Indonesia di pintu 19. Dulu pernah dibimbing Ustadz Firanda, pernah dibimbing oleh Ustadz Abdullah Roy. Terakhir ini siapa? Ariful Bahri dari Sumatera, dari Bengkulu. Masih hari ini masih tetap dibimbing sama mereka. Ya ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah doktor di situ diberi kesempatan, dan tidak semua doktor itu diberi kesempatan. Karena Pak sudah dipilih yang memiliki kapasitas ilmu yang cukup, dan juga metode penyampaian yang lembut, ya kan? Semua dipilih lah, semua unsur. Jadi nggak ada alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu. Ini wa minha ad-da'watu ilallahi bit-ta'lifi wan nashriddin, yaitu dengan cara tujuannya mengumpulkan semua metode itu dalam rangka menolong agama Allah. Wa minha ad-da'watu ilallahi fil majlisi al-khassah, ada kalanya juga dakwah itu mengajak kepada Allah di dalam majelis-majelis khusus. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Mungkin majelis ibu-ibu, para wanita itu khusus. Kalau jamaah laki bisa diikuti oleh akhwat. Kalau pengajian khusus akhwat, cok melok-melok Pak, ya, cok iri.
Karena biasa jadi bahas masalah khusus kewanitaan. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang ya ibu-ibu jamaah perempuan itu malu menanyakan kepada yang ustadz ikhwan. Kadang butuh apa? Ustazah. Nek sing ngei taklim ustazah, lapo sampean melo? Iya kan? Ini taklim loh, jelas Quran. Lah sing lebih nemen lagi wis nanggone kampung nang panggung wedok ceramah. Ada nggak seperti itu? Iya, sampean mantuk-mantuk mbek domblong ini. Soalnya apa? Mari ngono ana qasidahe perdamaian, perdamaian. Wis klop sudah. Makanya teko ngarep dhewe sampean ya. Direwangi sampai bengi itu. Tidak seperti itu. Dakwah itu. Enggak ada perempuan dakwah naik panggung ini. Lebih mulia seorang wanita itu di rumah, nyambel, ngulek gawe bojone, duduk ceramah umum nang gone kampung, nang gone desa, didelok wong akeh. Lebih mulia di rumah mijeti bojo. Nggih napa mboten, Bu? Nah, nek ngene kok gak krungu swarae. Padahal bendina ngulek. Nah, gitu. Jadi silakan. Fa idza jalasal insanu fi majlisi fi da'watin, dan apabila dia duduk seseorang itu di majelis dakwah, mathalan fa hadha majalad lid da'wati ila Allah azza wa jalla, maka berarti dia tepat berada di wilayah medan dakwah. Walakin yanbaghi an takuna ala wajhi la milal fihi wala ithqal. Hendaknya dakwah itu harus memiliki sisi keutamaan, yaitu tidak membosankan dan tidak memberatkan. Jadi itu kaitannya dengan metode, tidak memberatkan dan tidak membosankan. Demikian pula wa yaksulu hadza bi ayyridad da'iyah mas'alatan ilmiyah alal jalisin. Hendaklah dalam berdakwah itu juga ada metode pemberian pertanyaan secara ilmiah kepada para hadirin yang ikut dalam dakwah tersebut atau di majelis ilmu tersebut. Tsumma tabtadil munaqashah wa ma'lum anna al-munaqashata was-su'al wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasuli wa tafhimi. Dan juga perlu diadakan munaqashah. Ini metode. Apa munaqashah? Ujian. Tapi jarang kan, kecuali kalau memang pendidikan formal ada munaqashah. Kalau seperti ini ya munaqashahnya hanya sekedar apa? As-su'al wal jawab. Tanya jawab. Tapi enggak formal. Nah, termasuk juga supaya tidak membosankan apa? Dalam berdakwah itu mungkin dikasih reward. Apa? Penghargaan berupa hadiah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dikasih apa? Hadiah. Apa contoh hadiahnya? Buku umroh. Ya budalo, ini bayar dhewe, ya kan? Tapi bisa jadi di majelis para masyayikh itu hadiah umroh itu udah biasa. Umroh mujahidin ya gorong kadoan kajian jawab tanyaan oleh hadiah umroh, ya kan? Paling banter dikai apa hadiahnya? Ya buku, ya kan? Gak apa-apa. Itu salah satu supaya apa? Menghilangkan kebosanan. Di samping ada apa? Ya itu tadi, munaqashah itu penting juga. Kalau orang barat kan untuk membuat sebuah penilaian kategori dakwah ini berhasil sampai sejauh mana, ada pretest dan post-test. Nah, di kitab para ulama itu di bagian akhir itu mesti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan kepada para tulab, para penuntut ilmu. Itu penting itu. Mungkin suatu saat seperti itu. Suatu saat, ya kan? Kalau sudah lama, silakan
hari ini ada 3 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab akan mendapatkan door prize. Nah, panitia siap menyediakan apa? Door prize. Ini. Ya. Jadi ini ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Intinya bahwa dakwah ini kewajiban kita secara pribadi. Masing-masing dari kita ini wajib berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Jelaskan kalimat yang sering kita dengar, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Tapi tentu jangan mengandalkan 1 ayat saja. Itu harus diperbanyak ayatnya, juga sunnah hadisnya diperbanyak sebagai hujah yang nyata, yang tak terbantahkan. Kalau ada yang membantah terhadap hujah itu yang sudah jelas, sorry, qat'i, pasti, baik kepastian hukum dan konsekuensinya, maka bukan wilayah kita untuk memaksakan diri agar dia menerima dakwah kita. Serahkan kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri, baik keikhlasan kita, kapasitas kita yang sudah kita usahakan terus terupgrade, kemudian dengan metode yang sesuai dengan mad'u orang-orang yang akan kita dakwahi, dan juga yaitu melihat bagaimana kondisi dan situasi orang yang kita dakwahi serta wilayah tersebut, maka semua kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang dakwah, dan kita akan memasuki juga yakni unsur atau tahap yang keempat, as-sabru alal adzafi, sabar di dalam menghadapi berbagai ujian yang kita hadapi, baik dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, lebih-lebih yang paling membutuhkan usaha yang lebih keras, yaitu apa? Bersabar ketika mendakwahkan ilmu. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya tutup, saya akan beri kesempatan tanya jawab 1-2 penanya. Silakan, singkat saja. Monggo. Ada online? Silakan. Di luar tema boleh. Apa Ustaz menanya, apa hukum KPR rumah subsidi? Hukum KPR rumah subsidi, intinya kalau kita leasing berarti kan membeli secara nyicil. Kalau dengan sistem ribawi, haram hukumnya, haram, apapun sebutannya. Tapi kalau sebutannya udah KPR, kita sudah pasti bisa jawab. Apa kepanjangan dari KPR? Kredit kepemilikan rumah. Kalau sudah kata kredit, pasti didesain dengan cara riba. Maka bisa kita jawab haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas Al-Quran Al-Baqarah 275 ayatnya. Maka kalau riba haram, maka cara yang dilakukan supaya halal dengan cara bagaimana? Jual beli. Baik, bisa jadi jual beli itu dengan apa? Jangka waktu, tapi tidak ada tambahan dalam akad itu. Karena jangka waktu itu bisa jadi apa? Masuk dalam hal hutang. Kalau sudah hutang itu ada tambahan, pasti riba. Pasti riba. Kenapa? Riba itu ar-riba az-ziyadatu fi aqdil qarn. Riba itu adalah tambahan di dalam akad hutang piutang. Akad hutang piutang kalau ada tambahannya itu riba. Baik tambahan itu berupa uang
atau berupa barang bukan uang, nyelang 1 juta balik 1 juta plus OT sak kresek, riba itu. Tambahan apapun, bukan hanya duit, materi juga plus voucher, nggak boleh ada tambahan. 1 juta ya 1 juta, selesai, itu baru nggak riba. Atau apa, bukan barang tapi jasa, masuk utang 1 juta balik 1 juta tetap, tapi plus pijet. Kenapa? Karena sing diutangi tukang pijet. Cak, biasanya aku nek mijet wong iku 2 jam 200.000. Jadi sampean aku nyelangi duit balik pancet 1 juta, tak balik no sampean 1 juta, tapi sampean saiki tak pijet 2 jam, riba. Itu sistem seperti itu sudah jelas, definisi para ulama sudah terang. Nah ini, nah kalau kita mau jual beli dengan tempo, dalam Islam ada sistem atau akad yang bernama murabahah. Murabahah masih boleh karena tidak berdasarkan bunga. Antum beli rumah seharga 100 juta dijual 120 juta dengan cara mengangsur. Ini namanya apa? Murabahah. Angsurannya ya terserah, mau tiap angsuran sama atau tidak, sing penting kon nyicil berapa bulan, berapa tahun, yang penting totalnya 120 juta, selesai. Itu murabahah. Nah, wah itu nggih, wallahu a'lam. Saya pikir cukup, semoga lain kali dijelaskan tentang sistem riba yang lain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.